tadi latihan lancar. Ya Allah jangan gitu. Lancar. Mau fotoin aku yang bagus ya. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, para pemirsa yang ada di Instagram dan YouTube SMA Muhammadiyah 4 Depok. Selamat datang saya ucapkan di acara kita siang hari ini, yaitu Ngopi Nikmat, ngobrol inspiratif di komunitas SMA Muhammadiyah 4 Depok. Oke, kali ini sebelum kita mulai acaranya, saya mohon izin perkenalan dulu Pak. Oke, teman-teman semuanya, para pemirsa yang ada di manapun kalian berada, perkenalkan dulu boleh ya, nama saya Rabiatul Awaliyah. Nah di SMA Muhammadiyah 4 Depok biasanya saya dipanggil Miss Aya, karena saya ngajarnya kebetulan bahasa Inggris. Oke, kali ini di acara Ngopi Nikmat, siang hari ini kedatangan Bapak yang sudah tidak asing lagi di keluarga SMA Muhammadiyah 4 Depok, Bapak Haji Ali Wartadinata. Oke. Mungkin ada beberapa orang yang nggak tahu di luar sana ya, tapi kayaknya udah terkenal ya Pak. Nggak ada salahnya ya kita perkenalan lagi ya. Bapak Haji Ali Wartadinata ini lahir tanggal 11 November tahun 1975. Nah saat ini Pak Ali tinggal di Rawadeno. Boleh ya, nama saya Rabiatul Awaliyah. Nah di SMA Muhammadiyah 4 Depok biasanya saya dipanggil Miss Aya, karena saya ngajarnya kebetulan bahasa Inggris. Sudah bergabung bersama SMA Muhammadiyah 4 Depok. Kali ini di acara Ngopi Nikmat itu tahun 2013 siang hari ini kedatangan Bapak yang sudah tidak asing lagi di keluarga SMA Muhammadiyah 4 Depok, Bapak Haji Ali Wartadinata. Oke, angkat topik mungkin dengan tema traveling on Zulhijjah. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya ngobrol-ngobrolnya bersama Pak Haji Ali. Gimana nih Pak? Topiknya traveling on Zulhijjah. Emang traveling on Zulhijjah tuh gimana Pak? Boleh diceritakan? Iya, kalau traveling on Zulhijjah itu artinya perjalanan yang dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Kadang-kadang kan orang punya niat untuk traveling buat melakukan perjalanan. Dan di antara perjalanan yang paling utama bagi kita seorang muslim itu adalah di bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena di bulan Zulhijjah itu travelingnya bukan sekedar traveling, tapi juga adalah melaksanakan ibadah, menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Kita tahu bahwa haji itu hanya dilaksanakan di bulan Zulhijjah saja. Iya benar, gak Pak. Bisa haji di bulan Maret. Ada di bulan-bulan lain kan. Kecuali Zulhijjahnya di bulan Maret. Iya. Iya benar-benar Pak. Jadi maka kita sebagai seorang muslim dan sebagai manusia kan pengennya traveling ya, apalagi background kita tuh kayaknya salah satu harapan nih. Pengen jalan-jalan gitu. Nah, sebagai seorang muslim itu ada satu hadis yang kita bisa baca bahwa Rasulullah SAW bersabda, kita harus punya niat dan memiliki niat untuk berpergian ke 3 tempat. 1 ke Masjidil Haram di Mekah, 2 Masjid Nabawi di Madinah, dan yang ketiga dari Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita sebagai seorang manusia yang suka warawiri, traveling, nah kita tuh harus punya semangat, punya impian dan punya keinginan untuk traveling ke 3 tempat tadi. Jadi bukan hanya pengen traveling ke Bali nih atau ke Amerika, tapi kita harus punya semangat, punya dalam hati itu traveling ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi dan ke Masjidil Aqsa. Itu 3 tempat yang Rasulullah merekomendasikan kita untuk traveling gitu. Ini traveler recommendation ya dari Rasulullah tuh. Makanya kalau di bulan Zulhijjah kita travelingnya itu apa? Pergi haji dan umroh gitu, Miss Aya. Oke Pak, wah hebat nih. Tambahin lagi listnya berarti ya. Oh iya dong, harus ada list tuh kalau anak SMA Muhammadiyah 4, guru-guru harus punya list travelingnya pergi haji atau pergi umroh. Betul. Dan dimajuin ya Pak ya. Dari nomor 1, 2, dan 3. Setelah itu baru Betul. Amerika, Singapura, Malaysia dan lain-lain betul. Iya begitu. Kira-kira. Terima kasih Pak Ali nih, traveling. Udah gitu kalau pakai bahasa traveling keren gitu ya Pak, dan anak muda gitu ya Pak. Milenial loh. Oh benar, anak muda. Milenial. Soalnya kalau misalnya ngomongin haji, kebanyakan orang-orang yang haji tuh mikir haji tuh biasa orang-orang yang udah tua ya Pak ya. Kalau orang anak muda suka nggak terlalu kepikiran sama haji kayaknya ya Pak. Kalau bahasanya haji, kalau bahasa traveling mungkin jadi agak kepikiran. Iya gitu. Jadi kan kalau kayak umroh itu secara bahasa artinya mengunjungi, kan mengunjungi travel ya. Sebenarnya traveling ya Pak juga ya? mengunjungi
yang dalamnya bukan sekedar mengunjungi tapi beribadah gitu, beribadah. Makanya kita harus punya semangat, punya keinginan untuk traveling haji dan traveling umroh gitu. Walaupun kita masih muda ya, sebagai pelajar. Artinya apa? Ya paling enggak kita kalau habis sholat ya doa, ya Allah sampaikan saya ke Masjidil Haram. Bisa sampai. Ya Allah sampaikanlah saya ke Masjid Nabawi untuk berziarah ke makam Rasulullah. Insya Allah sampai. Tapi kalau kita nggak minta nggak bakalan nyampe. Iya, gitu. Catat. Iya gitu. Harus ada apa impian. Benar. Ada niat dan realisasikan. Paling nggak apa doa. Iya. Paling nggak ada satu langkah dulu dikit. Iya betul. Benar-benar. Betul. Oke Pak. Itu traveling on Zulhijjah. Nah, terus Pak, kalau misalnya kita udah punya impian nih Pak nih, kita udah tambahin wishlist kita traveling ke 3 tempat tadi. Emang prosesnya gampang Pak? Ya bagi itu kan jauh Pak. Iya betul. Dan mahal lagi kan. Mahal, Pak. Dan ibadah kan ibadah gitu Pak. Ibadah ya betul. Butuh persiapan lahir dan batin ya gitu. Benar Pak. Kadang-kadang ada yang bilang saya mah belum pantas pergi haji. Padahal udah pantas aja gitu. Jadi kalau yang namanya traveling di Zulhijjah, ibadah haji umroh itu memang kadang-kadang kita pikirkan biaya kan gitu. Biaya. Kalau biaya kan bisa kita cicil ya. Ada juga namanya sekarang ada namanya dana talangan haji dan umroh. Dari bank muamalat atau dan lain sebagainya. Ini promosi juga nih. Jadi kita bisa meng-range dan juga melakukan proses untuk pembiayaan itu dengan dana talangan bisa gitu. Nah kalau ada juga yang namanya umroh, namanya itu kan panggilan dari Allah ya. Kadang-kadang ada orang yang cuman pedagang tukang sayur tapi berangkat haji. Nah, bener-bener. Orang nggak punya apa-apa berangkat haji. Tapi orang kaya banget belum berangkat haji juga kan gitu. Artinya bahwa biaya itu sebetulnya adalah urusan duniawi yang bisa kita siasati. Tapi yang paling penting tadi kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau alhamdulillah saya sudah traveling umroh itu 2 kali. Alhamdulillah dua-duanya itu saya tidak bayar sama sekali. Masya Allah, nggak bayar sama sekali. Ajarin Pak. Nggak bayar sama sekali. Kalaupun bayar lama mungkin ya, harus nabung dulu, harus berhemat dulu, dan itu mungkin bisa kita lakukan juga. Nah, kalau saya kebetulan ada yang nawarin mau berangkat umroh enggak? Ya siapa sih yang mau berangkat umroh? Saya ditawarin itu ya mau lah Pak, gitu. Langsung didaftarkan, langsung berangkat. Terus mau berangkat haji enggak gitu? Mau lah Pak, gitu. Ayo daftar. Duitnya nggak punya, uangnya disediain. Itu kan karunia dari Allah. Karena memang kita ingin untuk berangkat ibadah traveling haji dan umroh itu ya gitu. Artinya kalau masalah biaya saya kira itu satu hal yang kemudian kita bisa siapkan, lalu kemudian atas izin Allah berikan kemudahan kepada kita untuk biayanya. Yang kedua persiapan, karena ini ibadah, kadang-kadang orang mikirnya kalau yang namanya umroh nanti bacaannya susah gitu. Nah itu kadang-kadang yang buat bikin bacaan susah orang-orang sendiri gitu. Misalkan gini, kan kalau umroh tuh ada namanya pertama ngambil mikot di Bir Ali, cuman baca labbaik Allahumma umrotan, cuman begitu doang. Langsung itu namanya niat umroh ya gitu. Gak perlu nawaitul umrotan, gak perlu itu. Sebetulnya labbaik Allahumma umrotan udah selesai. Terus baca kalimat tabiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu setiap sepanjang jalan kita baca. Nanti pada saat sampai di Mekah kita tawaf. Tawaf sebetulnya mengelilingi Ka'bah 7 putaran itu doanya terserah kita. Kita mau doa apa aja silakan. Yang penting doa itu berasal dari hati, bukan hanya sekedar mengucapkan. Kadang-kadang kan orang tuh lagi tawaf gitu ya, megangin buku nih, putaran pertama bacanya ini, putaran kedua bacanya ini. Tapi yang dia baca tuh gak ngerti gitu. Lebih baik kita berdoa, ya Allah putaran pertama kita belum punya anak, ya Allah berikan saya anak. Tuh putaran yang kedua, ya Allah berikan saya istri baru lagi. Salah. Atau berikan saya kemudahan dalam berekonomi, berikan saya rezeki. Tuh yang ketiga, kalau lagi belajar mudahkan saya dalam belajar. Artinya doanya itu gimana kita bermunajat kepada Allah. Baru kemudian dari rukun yamani sampai ke Azhar Asad, kita baru berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Dan kalau dilihat itu doa-doa umroh itu sebetulnya mudah. Kalau anak-anak muda mungkin 2 hari itu insya Allah sudah hafal dan sudah paham apa yang diucapkan. Karena saya sering mengatakan kita tuh bukan baca doa tapi berdoa. Karena orang yang baca doa belum tentu dia berdoa. Tapi kalau orang yang berdoa dia pasti baca doa, kan gitu. Itu dalam persiapan ibadahnya ya, doa-doanya. Sama belajar manasik lah gitu. Biasanya kan kalau mau berangkat haji itu manasiknya ada 14 kali pertemuan gitu. Kalau sekarang udah gampang lah, manasik di YouTube banyak, kita tinggal coba buka-buka dan lain sebagainya. Dan juga belajar kepada ulama, insya Allah persiapannya mudah. Saya kira itu kalau kita mau berangkat haji dan umroh, ya dibilang tadi gampang apa susah. Kalau saya nyebutnya susah, gampang susah. Ya, artinya gampangnya 2 kali, susahnya sekali, lebih banyak gampangnya. Jadi banyak gampangnya ya, Pak. Iya, bukan susah gampang. Nah, kalau itu susah, gitu, Miss Aya. Oke, Pak. Iya, kelihatannya gampang, Pak, ya Allah. Semoga kita dimudahkan semuanya. Amin. Saya juga Pak, jadi pengen gampang susah. Iya. Dan anak-anak muda juga harus punya semangat untuk berhaji ya, berumrah juga gitu. Karena kalau kita baca sejarah misalkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya tahu nggak pertama kali dia haji itu umur berapa? Umur berapa coba? Cerah Pak, 25. Wah itu ketuaan. Sekarang usia anak kelas 3 SMP. Usia 17, berapa tuh? 17. Usia 16. SMP. 15 tahun. Oh SMP. Iya. 15 atau 14 tahun. Kiai Haji Ahmad itu udah berangkat haji gitu. Anak SMP itu. Kiai Haji Ahmad berangkat haji usia ya anak SMP sekarang kelas 3 sendirian. Waktu itu tahun masih 1800-an. Tapi udah akhir-akhir ya abad ke-19 menjelang 1900. Karena usia kan Kiai Haji Ahmad lahir sekitar 1885 ya. Nah, dia sendiri itu berangkatnya, masih muda lagi. Kalau sekarang usia SMP dan dia berani itu. Kenapa? Karena kalau kita mau traveling haji itu kita itu disebutnya adalah doif min duyufillah. Apa namanya? Tamu Allah gitu. Jadi kalau kita mau berangkat haji, kita yakin tuh kita tuh bakalan jadi tamu Allah gitu. Nah, Allah sendiri dan Rasulullah mengajarkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, jadi kalau kita berangkat haji kita adalah tamu Allah, ya kita artinya akan dimuliakan Allah, dimudahkan oleh Allah, begitu. Gitu. Betul. Aduh, Pak. Jadi pengen Pak. Oh iya, insya Allah Ya saya Allah. bisa berangkat dan yang nonton Amin, juga ya insya Allah bisa berangkat Amin, haji. amin, ya Allah. Wah seru banget tuh Pak perbincangan dari awal prosesnya, motivasinya gimana, yang susah, yang gampang susah gitu Pak ya. Terus ceritanya udah nyampe nih Pak nih. Ceritain dong Pak di sana tuh gimana sih perjalanan di sana. Memang kita kalau misalnya sedikit tahu tentang haji kan ada ke Madinah, ada ke Mekah. Selama 40 hari di sana sebenarnya perjalanannya di sana gimana Pak? Oh. Jadi kalau haji kan memang lebih berat ya karena waktunya lebih lama. Kemudian juga yang haji itu banyak sekali. Kalau sekitar tahun kemarin itu sebelum pandemi ya, itu jamaah haji yang resmi itu yang terdaftar di pemerintah Saudi itu sekitar 2 juta orang. 2 juta orang. Di waktu yang bersamaan. Waktu yang bersamaan. Itu datangnya nggak bareng pesawat bareng-bareng ya gitu. Dari Indonesia berapa? 250 ribu orang. Dari Indonesia aja, dan itu termasuk jamaah yang terbanyak juga ya. Jadi makanya kalau di Mekah di Madinah musim haji itu kita banyak nemuin orang Indonesia karena memang jumlah jamaah haji Indonesia itu termasuk yang paling banyak. Nah, itu dari mulai berangkatnya itu kita sudah ditentukan oleh pemerintah kalau haji ya. Ada namanya kita di gelombang 1 atau gelombang 2. Kalau gelombang 1 kita ke Mekah dulu. Baru kemudian ke Madinah. Kalau gelombang 2 kita ke Madinah, kalau gelombang 1 itu ke Madinah dulu baru ke Mekah. Kalau gelombang 2 itu ke Mekah dulu baru ke Madinah. Nah, itu kemudian ada namanya kloter. Kalau kloter itu kelompok terbang. Jadi satu kali terbang dalam pesawat itu ada 450 orang dalam satu pesawat itu.
Makanya pesawatnya pesawat besar. Nah itu ada ketua kloternya. Kemudian dalam kloter itu ada rombongan. Satu kloter itu kira-kira ada 8 rombongan lah, ada 8 rombongan atau 10 rombongan gitu. Nah kemudian nanti kita ke embarkasi dulu, di embarkasi dikumpulkan untuk kemudian di briefing, dicek kesehatannya lagi sebelum berangkat, kemudian persiapan supaya nanti nggak terlambat berangkatnya ya, karena kalau haji itu kan pesawatnya khusus, kemudian juga maskapainya khusus, tidak sembarangan, dan kemudian juga gate-gate-nya dia khusus. Nah, ketika kita berangkat, kebetulan saya itu haji baru pertama kali tahun 2015, dan udah gitu juga harus mengurusi 40 orang. Harus mengurusi 40 orang, rombongan, istilah kepala rombongan lah. Nah, kalau itu disebut karom, kepala rombongan gitu. Dan kebetulan yang saya pimpin itu adalah yang tua, sudah lebih tua daripada saya. Saya paling muda gitu. Tapi karena saya karom, ya akhirnya mereka ikut dengan saya gitu. Nah, kalau waktu itu saya gelombang kedua, jadi itu sampai di Mekah itu kira-kira 5 hari atau 6 hari sebelum mulai proses haji. Jadi itu Mekah sudah penuh sekali. Kalau kita mau berangkat sholat jamaah di Masjidil Haram, karena saya tempatnya di Sisah, itu kira-kira 5 kilo harus naik bis dulu. Jadi kalau mau sholat wajib di Masjidil Haram itu kita harus naik bis dulu. Jadi kalau misalkan sholat subuh itu jam 4:30, ya kita berangkatnya jam 3. Naik bis dulu, bisnya gratis, sudah ada nomornya, sudah disediakan oleh pemerintah. Sampai ke masjid, ya kita bisa tawaf dulu, ya sambil menunggu waktunya sholat gitu. Nah, jadi proses perjalanannya seperti itu. Kita ke Mekah dulu karena saya gelombang kedua. Baru kemudian kita melaksanakan umroh. Setelah sampai sana umroh, setelah umroh selesai, baru kemudian kita menunggu datangnya hari haji, ya dari tarwiyah, kemudian wukuf, kemudian mabit bermalam di Muzdalifah, kemudian di Mina Zamarat sampai dengan tawaf ifadah gitu. Itu sebenarnya kalau haji memang prosesnya agak panjang gitu. Dimulai dari tarwiyah gitu. Nah, kalau tarwiyah pemerintah Indonesia itu enggak ngajak jamaah haji Indonesia ke Mina dulu. Tapi langsung diajak ke Arafah gitu. Padahal kalau Rasulullah itu kita namanya tarwiyah ke Mina dulu. Di Mina itu kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh. Baru tanggal 9 pagi kita berangkat ke Arafah. Nah waktu itu karena di KBIH Muhammadiyah, saya sebagai kepala rombongannya, dan waktu itu diminta untuk mengadakan tarwiyah karena sesuai dengan sunnah Rasul. Akhirnya kita cari-cari muasasah ataupun local guide yang diresmi oleh pemerintah yang bisa menyediakan transportasi ke Mina dulu, gak ke Arafah. Jadi kita tanazul, meninggalkan rombongan kloter. Waktu itu izin, kemudian tanda tangan, kalau tersesat kita terserah gitu ya. Gak tanggung jawab kloternya di atas materai. Tapi karena niatnya kita bismillah karena Allah, ya kita laksanakan aja itu. Harus bayar juga, bayar sendiri lagi. Akhirnya kita rombongan sekitar 35 itu kita berangkat tarwiyah dulu. Di Mina itu masih kosong karena kan Mina itu tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, ini kita tanggal 8 sudah sampai di Mina untuk tarwiyah. Baru kemudian tanggal 9 pagi yang lain tuh udah sampai di Arafah, kita masih di Mina. Nungguin bisnya belum datang, udah jam 8 gitu. Takutnya kita kesiangan karena kan kalau wukuf mulainya mulai zuhur. Alhamdulillah akhirnya datang juga bisnya, dan juga waktu itu banyak teman-teman yang orang Indonesia yang dia meninggalkan kloternya di jalan kaki tuh dari Makkah ke Mina. Akhirnya minta ikut naik bis. Ya kita bantu. Makanya kalau kita haji itu kita membantu orang itu adalah satu hal yang perlu kita laksanakan. Supaya apa? Supaya Allah juga mudahkan kita dalam proses haji. Nah, kemudian di Arafah kita wukuf, kemudian setelah di Arafah wukuf sampai matahari terbenam,
Kita pergi ke Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah. Di Muzdalifah tuh hotel bintang 1000. Hotel bintang 1000 maksudnya langsung langit gitu, langsung langit. Ngampar itu orang, kalau bahasa Depoknya ngampar. Bayangan 2 juta orang tuh ngampar. Sama-sama di situ. Ada yang nyari batu kerikil kan buat jamarat, ada juga yang istirahat, ada juga yang jualan mie. Cancimen. Ada. Cuman cilok aja nggak ada yang jualan. Tapi kalau mie, kopi, susu ada yang jualan tuh, ada. Masya Allah tuh luar biasa. Sampai jam 12 malam. Nah tuh kalau jam 12 malam kita udah disuruh berangkat ke Mina tuh. Tapi karena Rasulullah berangkat dari Muzdalifah ke Minanya itu habis subuh. Saya ajak jamaah itu nanti kita berangkatnya habis subuh. Terus yang lain udah pada pergi tuh, udah pada berangkat. Tinggal beberapa orang aja nggak banyak tuh. Karena berangkatnya dari mulai jam 12 udah pada berangkat, berebut naik bis gitu kan. Kalau kita nungguin aja lah orang pada berebut bis, kita diam-diam aja kan gitu. Sampai sholat subuh. Sholat subuh udah mulai terang, mobil nggak ada. Masa mau jalan sekitar 5 km ya atau 4 km ke Muzdalifah, orang-orang tua semua gitu. Ya Allah ini bagaimana? Tapi alhamdulillah akhirnya ada petugas haji tuh. Udah Pak, nanti tunggu di sini ada bis katanya. Masya Allah tuh nggak lama ada bis tuh. Bisnya bukan eksekutif dah. Eksekutif tiba-tiba nomornya dirubah sesuai dengan nomor kita gitu. Dirubah karena kan jadi kalau transportasi haji sekarang itu dia pakai bis ya. Dari Mekah ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina, dari Mina ke Mekah itu pakai bis ada nomornya sesuai dengan maktabnya gitu. Nah, tiba-tiba itu diganti nomornya dengan nomor kita dan berhenti di depan kita. Itu Masya Allah itu saya sangat luar biasa tuh bersyukurnya kepada Allah. Dan ketika masuk ke mobil itu supirnya ternyata orang Kuningan. Orang Kuningan suruh istirahat aja. Di situ banyak makanan, banyak minuman, Bapak silakan dan nikmati. Itu Masya Allah itu pengalaman yang sangat luar biasa karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita udah khawatir ini nggak sampai di Mina tepat waktu. Lalu kemudian kita juga ya tegan juga kan karena takutnya jalan nih, kalau jalan jauh sekali, kesian jamaah, kesian kita udah capek, udah berhari-hari keluar dari hotel. Nah, alhamdulillah Allah berikan pertolongan yang luar biasa sehingga sampailah kita ke Mina itu pakai bis yang luar biasa sekali gitu. Jadi diantaranya begitu ya gitu. Salah satu keajaiban yang tiba-tiba. Pertolongan ajaib Allah. Aja pokoknya ya Pak. Iya. Nggak kepikiran ya Pak? Nggak kepikiran. Pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah. Artinya kalau kita haji, kita yakin bahwa kita tamu Allah akan melayani kita. Lalu kemudian banyak istighfar, banyak bertaubat, banyak kita mohon ampun, banyak minta pertolongan pada Allah. Allah pasti akan tolong pada kita. Itu kalau haji seperti itu. Kan kadang-kadang ada orang ya, kalau pergi haji katanya di sono nanti sesuai dengan perbuatan di sini gitu ya Bu. Oh iya Pak, saya pernah dengar Pak. Kayak ada hal-hal yang dibalas gitu ya Pak. Kalau di sini buruk kelakuannya di sana jadi kena hal-hal buruk juga gitu Pak. Ada kejadian kayak gitu Pak? Ya mungkin ada juga ya. Tapi itu kan sebetulnya adalah biasa kalau orang-orang tua dulu kan ngasih kita tuh pamali gitu ya. Nanti mau berangkat haji kudunya lu mah baik-baik di sini berbuat baik supaya nanti di sononya baik-baik gitu. Sebetulnya itu adalah semangat untuk apa? Mau berangkat haji menjadi orang baik, nanti supaya di sana juga baik dan setelah pulang haji juga baik juga gitu. Jadi nggak ada namanya hukum karma lah gitu. Dan saya punya temen itu namanya Pak Abu Bakar. Ketika dari hotel dia pernah bilang Pak Ali nanti kalau saya nggak pulang malam jangan cariin saya karena saya ingin meninggal di depan Ka'bah gitu. Tapi begitu, Pak jangan ngomong begitu Pak gitu. Terus, dan dia ada istrinya nggak tahu itu. Terus Pak? Terus udah gitu dia berangkat, sorenya belum pulang. Kita cari-cari kemana-mana nggak ketemu-temu gitu. Akhirnya ternyata pagi-paginya baru sampai diantar sama petugas. Nyasar dia ternyata gitu. Bajunya udah copang-camping dan sebagainya. Katanya duduk injek-injek, udah luar biasa gitu. Sampai dia kenapa saya nggak mati-mati juga ya, saya bilang wah itu saya bilang begitu karena dia punya keyakinan
bahwa ketika haji wafat di Mekah di Madinah itu adalah satu hal yang sangat luar biasa gitu. Tapi kan yang namanya mati siapa yang tahu ya, nggak bisa diminta ya. Saya mau mati sekarang atau besok nggak bisa kan gitu. Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat juga. Sehat juga. Jadi cerita ya Pak? Jadi cerita juga gitu. Baik Pak. Ada cerita lagi nggak sih Pak? Yang apa ya? Yang unik mungkin datangnya bukan dari Bapak sendiri, tapi dari rombongan yang lain, tapi Bapak menyaksikan mungkin ada dari negara lain, atau mungkin kendala-kendala bahasa yang Bapak temui yang unik-unik lucu gitu Pak. Kadang kan di sana bahasanya bahasa Inggris dan bahasa Arab ya Pak ya. Iya betul. Terus jamaah kan pasti belum menguasai dua bahasa itu. Betul. Semua mengandalkan ke Bapak. Ada hal-hal unik gak sih Pak? Ya ada juga ya. Cerita seru gitu Pak. Kalau memang bahasa Inggris, bahasa Arab itu penting ya. Kalau kita keluar negeri ya pastinya kan semua informasi pakai bahasa Inggris gitu. Makanya misalnya nih harus bisa anak-anak tuh cinta bahasa Inggris sama ngobrol bahasa Inggris juga kan gitu. Supaya nanti apa? Kalau keluar negeri tuh terbantu ya dengan bahasa Inggrisnya. Ya kalau belajar kan harus TOEFL-nya sampai 500 dan sebagainya. Kalau pergi haji kan gak perlu TOEFL 500 gitu. Gitu. Nah, bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Itu memang penting supaya apa? Kita punya pengalaman yang lebih dibandingkan dengan yang biasa. Karena kalau kita belanja gitu ya, di toko-toko di sekitar hotel atau sekitar masjid itu kalau udah dengan orang Indonesia mereka komunikasinya dengan bahasa Indonesia. Misalkan 5 rial, 1 rial gitu, udah 3 rial gitu udah tahu dia. Gitu. Atau 50.000 rupiah dia tahu itu. Karena memang banyak jamaah dari Indonesia dan juga banyak pedagang yang dari Indonesia ya tentunya. Nah, kalau kita punya modal bahasa, insya Allah lebih enak ya, lebih enak, lebih pengalaman. Kita bisa kenalan sama orang-orang dari luar negeri, dari Pakistan, dari India, dari Amerika dengan bahasa Inggris dari Turki. Karena banyak ya dari Turki. Kemudian dengan bahasa Arab, kita ngomong bahasa Arab, insya Allah itu lebih menarik gitu. Dan kadang-kadang suka bertanya juga, Pak ini bahasa Arabnya apa gitu. Kita udah ngomong bahasa Arab ternyata orang bisa bahasa Indonesia. Bapak jadi Google Translate-nya orang-orang dong jamaah? Oh enggak sih enggak. Pernah itu karena saya jadi mutawif ya atau tour guide kan belum begitu paham. Ya kalau secara pengetahuan tahu ya. Tapi kalau secara tempat-tempat ini tempat apa dan sebagainya itu kan kadang-kadang yang digambar dengan realnya kan beda gitu. Nah waktu itu saya ngajak teman-teman untuk apa? Untuk keliling ziarah kota Mekah gitu, ziarah kota Mekah. Nah kemudian saya pengen dijelasin tuh, menjelaskan kepada jamaah tentang yang kita temui. Tapi karena keterbatasan informasi, akhirnya apa? Saya cari sopir yang orang Arab asli, orang Mekah gitu. Saya minta, akhirnya ketemu. Lalu saya bilang pakai bahasa Arab ya, pokoknya ngelihat apa aja antum jelaskan bahasa Arab, nanti saya terjemahkan gitu. Akhirnya apa? Lewat sini, ini tempat ini dijelasin pakai bahasa Arab, saya terjemahkan gitu. Sehingga para jamaah tuh seneng juga gitu. Ya mungkin kalau kita berangkat sendiri, tidak punya tour guide tapi bisa bahasa Arab itu akan lebih mudah saya kira, dan bahasa Inggris tentunya gitu. Nah, salah satu persiapannya berarti selain mental, dana, bahasa juga ya. Betul. Pak? Sama lidah juga, makanan juga. Jadi kadang-kadang orang Indonesia itu menurut saya aneh ya. Anehnya gini, dia tuh berangkat ke Mekah ke Madinah untuk haji, tapi yang dicari makanan Indonesia. Gitu, misalkan pengen makan sayur bayam, ya ada sih, tapi rasanya beda gitu. Kalau saya beda, saya ketika berangkat kemanapun gitu, pengen coba makanan asli gitu. Misalkan kalau di Mekah itu Madinah itu ada misalkan nasi biryani, nasi bukhari, basmati, ayam bakar dan sebagainya yang memang yang Arab gitu ya, kebuli gitu ya, atau kambing yang besar gitu, walaupun nggak makan yang besar sih karena nggak kuat gitu kan. Itu harusnya begitu. Kita jajalin makanan juga kuliner sana, jangan wah nggak enak nih pengennya makan tempe. Ya kita di rumah udah makan tempe, di sana makan tempe juga. Iya, kuliner juga penting gitu. Makanan-makanan yang
mungkin khas di sana ya. Kita juga bisa menikmati karena kan kalau cateringnya itu kadang-kadang ya sayur sop ya nggak sama dengan racikan ketika kita di Indonesia. Tapi ya karena emang itu makanannya ya kita makan aja gitu. Saya kira gitu. Balik lagi ke nuansa traveling yang memang jiwanya pun harus ya terima dulu Mm-mm. ya Pak ya. Ya, Kita lagi betul. kemana ya terima dulu itu kayak gimana sih yang di luar gitu ya Pak. Ya. Wah seru banget Pak, ya Allah, bikin tambah pengen. Iya, Semangat. insya Semoga Allah. teman-teman yang di rumah yang lagi nonton nih juga makin termotivasi ya sama cerita-cerita yang tadi sudah disebutkan. Apa lagi ya Pak ya? Kayak udah cukup ini Pak. Iya mungkin. Kalau haji itu selain ke Mekah kan ke Madinah juga ya. Nah kalau di Madinah tuh kita ziarah aja sih. Oh ya tadi. Ziarah ke makam Rasul. Kemudian mengunjungi Masjid Qiblatain, Masjid Kuba. Itu ziarah ke Khandak, ke tempat-tempat sejarah Islam di Jabal Uhud dan sebagainya. Nah kalau kita anak-anak yang muda yang memang suka traveling ya, artinya jalan kan kalau haji itu memang mengikuti jadwal dari kloter ya. Tapi kalau kita punya rasa ingin tahu di mana sih rumahnya Ali bin Abi Thalib waktu dulu gitu ya, rumahnya Bilal bin Rabah itu di mana gitu. Kemudian tempat-tempat bersejarah lainnya itu kita sebetulnya bisa mengeksplor sendiri gitu. Mengeksplor sendiri tidak mengikuti jadwal dari petugas, kita jalan sendiri. Yang penting kita sudah tahu, apalagi kalau sekarang kan pakai GPS ya gampang, udah lebih mudah lah. Mau kesini kita cari di Google, kemudian kita jalan. Nah, insya Allah itu akan lebih bermakna, bukan hanya sekedar kita ke Masjid Nabawi, tapi juga ke tempat-tempat yang lain. Misalkan ke Makam Baqi, kemudian juga ke tempat-tempat yang bersejarah. Bukan untuk rekreasi karena memang tidak ada rekreasi karena kita travelingnya di sana adalah historical traveling kan, kemudian juga ibadah juga kan gitu. Nah tapi orang Indonesia ada juga misalkan pengennya ke Jabal Magnet gitu. Jabal Magnet itu sebetulnya tempat rekreasi. Kalau mobil itu dia jalan sendiri gitu, maksudnya ada magnetnya kan gitu. Dan itu nggak ada hubungannya dengan Sirah Nabawiyah sebetulnya. Tapi pengen yang ditanya ke sana ke Jabal Magnet nggak bukan. Tapi kalau tadi pernah ke Masjid Ali bin Abi Thalib nggak, ke Masjid Umar nggak, ke Masjid Kucing nggak dan sebagainya itu, nah itu yang kadang-kadang mungkin menjadi satu hal yang menarik buat kita eksplor lebih dibandingkan yang kita dapatkan dari petugas-petugas secara umum gitu. Jadi gitu Miss Aya. Digali lagi rasa ingin tahunya dan ingat tujuannya ya. Tujuan itu ibadah ya. Artinya apa? Kalau kita haji walaupun hotel itu jauh ya tetap kita harus berangkat ke masjid ya. Apalagi kalau di Madinah juga ke Masjid Nabawi. Sayang-sayang. Kalau di Madinah tuh di Masjid Nabawi ada Raudhah. Raudhah itu antara mimbarnya Rasul dengan kamarnya Rasul. Itu tempat yang mustajab yang disebutkan dalam hadis Raudhah min riyadil jannah. Nah, satu qit'atum min raudil jannah. Jadi Raudhah itu di Masjid Nabawi adalah bagian dari taman surga. Makanya orang kalau di Raudhah itu berebut sholat malam. Bentuknya kayak gimana Pak? Satu tempat aja. Ya misalkan di sini itu mimbarnya Rasul. Jadi Rasul kalau berkhutbah di mimbar. Kemudian di sini ada rumah Rasul. Nah, ma baina mimbari wa hujrati raudhah min riyadil jannah kata Rasulullah. Di antara mimbarku dan kamarku adalah taman dari taman-taman surga. Di situ karpetnya juga beda sendiri. Di situ orang kumpul dan orang sangat-sangat ingin berada di situ, beribadah, berdoa dan biasanya bermunajat pada Allah, minta diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu suasananya memang sangat luar biasa tuh. Suasana spiritualnya tuh wah luar biasa. Kita seakan-akan berada di zaman Rasulullah, juga menikmati ibadah yang sangat luar biasa gitu misalnya. Masya Allah. Speechless Pak. Ada lagi nggak Pak cerita-ceritanya Pak? Apa ya, kalau cerita mah banyak ya. Tapi saya kira gitulah bahwa kita travel, anak-anak muda suka travel, harus adalah kita punya niatan semangat untuk travel ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jangan pengen naik gunung dan sebagainya gitu, saya kira gitu. Siapa? Ayo catat semuanya ya pokoknya 3 tempat itu yang
maju lah Iya. di daftar kunjungan. Itu betul. Gitu aja kali ya Pak ya. Oke. Kita cukupkan sampai sini teman-teman. Ada closing statement lagi mungkin? Udah cukup? Udah cukup. Oke. Yang penting yakin bahwa kita pasti akan berangkat haji dan umroh. Saya doakan semuanya insya Allah Amin. berangkat haji dan umroh. Amin Demikian. beserta keluarga kita Amin, masing-masing. amin. Amin ya Allah. Oke, terima kasih banyak Bapak Haji Ali Wartadinata. Berasa traveling beneran. Jalan-jalan lebih seru lagi kalau ada layarnya ya Pak ya. Iya. Next time lah kita pakai Amin. cara sambil lihat Google Earth Sambil, mungkin ya, ya Pak betul. Sambil liatin ada apa gitu ya Pak. Ah. Aduh. Oke lah, untuk saat ini talk show-nya kita cukupkan dulu. Terima kasih kepada Pak Ali. Saya mohon maaf kalau misalnya selama membawakan acara ini ada banyak salah dan kurangnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah menyaksikan sampai akhir dari Instagram dan YouTube. Kurang lebihnya mohon maaf, tungguin lagi acara talk show Ngopi Nikmat selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.